sekali gereja didirikan itu jelas tujuannya. Kuasa Tuhan harus nyata. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ini masih berlaku kuasa ini sampai hari ini dan sampai Tuhan datang kembali. Jika keadaan ini dibandingkan dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 24, pasal 25 tentang akhir zaman, kalau antikris datang, ini hari-hari gereja harus ada, bisa dibedakan gereja dan yang bukan gereja. Saya ada tulisan sekitar 4 hari lalu, itu masih jemaat ikut mengikuti. Saya menuliskan tentang gereja tahayul. Apa itu gereja tahayul? Gereja tahayul itu orang-orang penganut tahayul, itu orang-orang yang membangun agama yang didesain oleh pikiran-pikiran mereka. Jadi agama itu diukur dengan besarnya pikiran. Nah, ini termasuk. Tak kala ada kuasa yang masuk dan melebihi kemampuan pikiran untuk mencerna, mereka menyerah. Itu pikiran orang-orang beragama yang lemah. Tahayul itu hasil dari pikiran orang-orang yang lemah dalam beragama. Harusnya orang yang beragama itu betul-betul radikal. Dia harus berani mempertaruhkan imannya seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Seperti Daniel. Daniel setiap hari pergi naik ke hotel rumahnya, lalu menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dilakukan oleh yang lain bahwa Daniel tidak sembah Babel, Raja Babel. Daniel dibawa ke gua singa, dimasukkan ke gua singa. Apakah singa menggigit Daniel dan memakan Daniel? Tidak. Tapi Alkitab menceritakan orang-orang yang merebut Daniel belum jatuh di dalam gua singa sudah jemput. Ini waktunya Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, kita harus beriman. Kita lihat Yakobus pasal 2. Saya akan menguraikan tentang iman dan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Satu, iman, saudara ini saya dan saudara, apakah saudara dan saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tapi coba kita lihat ayat 24. Coba kita bandingkan dulu, supaya kita punya pemahaman yang baik tentang beribadah dan beriman kepada Tuhan. Ingat, orang beriman itu mengandung resikonya banyak. Dikatakan ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Tadi orang dibenarkan karena iman. Kalau tanpa perbuatannya itu adalah kosong. Di sini dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Jadi antara iman dan perbuatan itu harus jalan sama-sama. Perbuatan itu mewakili rasio. Perbuatan kita itu sesuatu yang dihasilkan dari otak kita ini menganalisa sesuatu, lalu terjadilah perbuatan, tindakan kita. Jadi antara iman yang tidak kelihatan itu, Ibrani pasal 11 ayat 1 yang tidak kelihatan ada di sini, dia memanifestasi untuk menciptakan tindakan-tindakan, baru dia sempurna, jalan sama-sama. Itu iman tanpa perbuatan itu nol, kosong, itu tidak bisa. Pendeta tidak boleh bicara tentang kekuasaan Tuhan itu seperti ada perbandingannya, ada saingannya. Apalagi kalau dia anggap yang lain-lain itu di atas Tuhan, nah, itu lebih celaka lagi. Harusnya pendeta lebih memilih mati duluan supaya nama Tuhan itu tetap ada di atas standarnya, sehingga yang lain-lain itu diinjak-injak di bawah nama Tuhan. Amin. Saudara ingat firman Tuhan Roma pasal berapa itu? Pasal 8 ayat 31 sampai 39. Coba kita lihat. Jadi jemaat kita tetap percaya. Saya terus akan mengajarkan tentang antisipasi kepada jemaat. Jadi cuci tangan bersih,
makan makanan yang panas, minum air panas sering-sering, itu antisipasi namanya. Lalu saudara, katanya diajarkan katanya harus banyak berolahraga, gerakan, jangan sampai saudara karena takut virus corona tidur aja dulu, itu pasti virus datang. Bergerak, olahraga, enjoy. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Jangan saudara karena virus corona datang jadi saudara murung-murung. Kita suka cita. Kalau umpamanya saudara dan saya sudah punya sinyal-sinyal jelas tentang virus itu sebenarnya menyebar di Manokwari ini, saudara dan saya bukan sudah tahu umpama di bandara, saudara dan saya pergi di bandara, jangan. Itu namanya antisipasi. Jadi orang beriman itu bukan tidak pakai otak, justru otaknya itu jauh lebih cerdas daripada orang beriman, karena dia mengizinkan Tuhan dan menggunakan yang ada dalam hidupnya untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif. Dikatakan Roma pasal 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Apakah ayat ini masih berlaku? Kenapa kalau masih berlaku kita takut? Orang percaya itu tidak boleh takut dengan kematian. Jangan virus corona mati saja tidak boleh takut, karena mati bagi orang percaya itu keuntungan. Senang-senangnya saudara di bumi ini, sesejahteranya saudara di bumi ini itu masih jauh lebih baik sedetik saudara ada di surga. Tapi di surga itu bukan tinggal hanya 1 detik, tapi selama-lamanya. Dunia ini cuma tempat transisi kita, tempat sementara. Kalau kita diizinkan hidup baik-baik, tidak boleh hidup asal hidup. Kita harus hidup maksimal. Hidup sampai Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan sudah sampai kepada garis akhir. Jangan nanti hidup sudah mulai sakit-sakit saudara mulai berpikir begini, aduh menyesal ya, saya belum buat ini, menyesal ya begini. Itu berarti hidup gak beres, gak maksimal. Harus hidup itu mengakhiri dengan saya punya keyakinan. Nah, karena itu memanfaatkan dengan baik. Kalau udah banyak tidur, banyak ya, kalau Mazmur pasal 1 itu kumpulan dengan pencemooh dan segala macam, itu memang akan sia-sia banyak hidup kita. Karena itu kuburan itu tempat banyak harta di sana. Kuburan itu tempat harta karun yang melimpah-limpah dan bertumpuk-tumpuk. Harta apa itu? Harta manusia menguburkan impian-impian yang terlalu banyak. Harusnya saya waktu kuat saya masih begini, coba saya buat begini. Nanti sudah sakit, aduh Tuhan kenapa jadi begini. Ingat, semua manusia akan mati, tidak ada yang hidup selamanya. Saya ini nanti hanya tunggu waktu. Karena itu sebenarnya kematian itu harusnya sesuatu yang menyenangkan, karena semua orang akan lalui. Jika orang itu betul-betul ada di dalam Tuhan, karena dia nanti akan ketemu Tuhan. Kitab Wahyu itu menceritakan bagaimana para tokoh-tokoh iman mereka merindukan supaya Tuhan datang cepat. Karena makin Tuhan lama datang, maka manusia makin banyak jatuh ke dalam pencobaan, kepada masalah, lalu jauh dari Tuhan. Tapi dengan Tuhan cepat datang, maka kemuliaan Tuhan itu boleh memenuhi banyak orang diselamatkan. Jadi saudara berpikir dunia ini terlalu enak? Tidak. Tiap hari kita peras keringat, air mata, kesedihan, segala macam apa yang kita lakukan secara fisik. Jika cinta kita kepada dunia ini lebih daripada cinta kita akan surga, itu kita salah beriman. Kita bersyukur kalau di bumi ini diberkati Tuhan. Saya bersyukur sekali. Tapi saya sangat mengerti bahwa kesenangan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Lalu iman kita kandas dengan persoalan yang sedikit ini. Saya disuruh memilih mati di dalam Tuhan, tidak memungkiri iman Tuhan. Lalu karena diserang corona dan saya harus meliburkan ibadah, bukan karena alasan-alasan iman, artinya tapi alasan karena saya takut. Waduh, saya lebih pilih mati. Benar? Asal saya ada di dalam Tuhan.
Ingat, orang beriman itu ada antisipasi. Amin. Tuhan memberikan antisipasi tingkat tinggi atas hidup saudara. Contoh Abraham, Nuh. Ada tulisan saya, Nuh itu Tuhan memberikan antisipasi, iman dan perbuatan. 120 tahun Nuh turun naik dari rumah ke gunung bangun bata. Semua orang menertawakan dia. Apakah Tuhan tidak menyediakan antisipasi? Tuhan menyediakan antisipasi. Orang bangun kapal harusnya di pinggir laut, di pinggir sungai, tapi Nuh bikin di atas gunung. Karena dulu dengar firman Tuhan, Nuh percaya firman Tuhan. Nuh percaya firman Tuhan. Dia bilang biar di gunung, kalau Tuhan bilang dia datangkan air, Tuhan akan datangkan air. Kenapa kita tidak percaya sama firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tanda tanya jelas sekali. Umat manusia, jika Allah benar-benar di pihakmu, siapa yang lawan kau? Ayat berikutnya 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan segala sesuatu kepada kita? Termasuk memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan. Mana mungkin dia tidak memberikan? Sedangkan Yesus saja dia berikan kepada kita. Apalagi cuma untuk perlindungan, kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa sabar, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan. Itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk kita. Amin. Di dalam iman, itu sesuatu yang fakta atas hidup kita. Di dalam penyelamatan, di dalam kesehatan, di dalam pemulihan hidup, dan semua faktor-faktor yang sepertinya membebani hidup kita, itu sesuatu yang fakta Tuhan selesaikan secara iman. Dan dikatakan Yesus Kristus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana menjadi pembela bagi kita. Dia ada di kanan Allah Bapa, duduk di takhta Allah Bapa di sorga. Sebenarnya kata kanan itu karena mengambil bahasa ada Allah Bapa. Sebenarnya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Ini hanya bahasa saja untuk bisa membedakan peran Yesus atas gerejanya yang ada di bumi. Ayat 35. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelajangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, orang yang punya iman berisiko tidak? Sangat berisiko. Dikatakan itu seperti apa? Dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi kehidupan ini dalam bahaya, seperti mau di ujung tanduk. Tetapi ayat 37 dikatakan dengan jelas, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang beriman apakah tidak berisiko? Punya resikonya banyak. Tapi Tuhan menyediakan antisipasi tingkat tinggi. Kalau urusan penyakit, urusan kuasa gelap, ada kuasa darah Yesus. Kalau urusan hal-hal yang lain, termasuk hal-hal lahiriah, jasmani, makan minum kita, harapan-harapan kita, impian-impian kita untuk kita wujudkan, Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Cuma sejauh mana firman Tuhan itu mendarat di dalam hati kita. Persoalannya kan firman Tuhan ini kan mendarat mantap gitu. Kekuatannya itu tidak mengakar. Jadi Yesus waktu mengajarkan firman Tuhan, dia bilang orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti ini. Ada 4 contoh, seperti seorang penabur pergi menaburkan benih di pinggir jalan. Itu pertama. Jadi ini yang paling banyak. Dengar. Tapi waktu datang masalah, benih itu izin diterangkan tidak tumbuh, mati, kering. Jadi benih
jalan, burung datang makan. Burung itu gambaran dari iblis. Yang kedua, tabur di semak-semak duri. Coba lihat di Matius pasal berapa. Kita belajar sama-sama. Kita harus sampai firman Tuhan itu harus ditanam di tanah yang subur supaya berbuah. Jadi apakah firman Tuhan tidak ditanam di tanah, tapi yang satu di semak duri, ditanam berbatu-batu, dan di pinggir jalan. Di pinggir jalan tanah berbatu-batu dan semak duri. Ya, dan yang terakhir di tanah yang subur. Yang bertumbuh dan menghasilkan buah hanya di tanah yang subur. Di semak-semak duri tidak bisa. Semak duri dia hidup itu, lalu dia mati. Di batu-batu tidak bisa karena musim kering datang, musim panas datang. Ya namanya di atas batu. Dia memang tumbuh tapi di situ dia layu. Orang pilih pinggir jalan, burung datang dan burung patok. Bagi yang ditanam di tanah yang subur, dia akan bertumbuh dan menghasilkan apa? Buah. Berapa kali lipat? 30, 60 sampai 100 kali lipat. Itu jelas. Ya, kita tinggal ngecek diri kita masing-masing. Tidak ada hakim di antara kita. Yang menjadi hakim hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Saya juga harus mengakui kadang ini juga tertanam di batu-batu juga. Jangan karena kami pendeta ini semua tertanam di tanah yang subur, tidak. Iya. Mungkin lain tertanam tidak di tanah yang subur, lalu firman itu hilang. Tapi kita mari berusaha bersama-sama, bertumbuh bersama-sama supaya tertanam di tanah yang subur, supaya firman ini menghasilkan buah. Alkitab katakan bahwa langit dan bumi ini jadi oleh karena firman. Jadi kalau janji Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, firman Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, saudara dan saya itu punya kekuatan supranatural untuk mengatasi semua persoalan yang ada di seluruh dunia ini. Persoalan apa saja, amin, bisa diatasi. Alkitab telah menceritakan dari pertumbuhan gereja di mana Injil itu masuk, itu semua keadaan itu diubah. Termasuk kita di Papua ini, Injil waktu menyerbu Eropa diubah oleh Tuhan dan mereka jadi bangsa yang maju. Injil menyerbu daerah Korea Selatan dan Korea Utara itu terpisah. Yang utara tidak menerima, yang selatan menerima. Itu perubahan hidup masyarakatnya itu berbeda. Di mana Injil datang itu mengubah, memperbaharui, karena ada kuasa Tuhan ada di sana. Nah, kalau Injil datang ada di tengah kuasanya, ada di tengah-tengah kita di sini, setan apa saja tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Jadi gereja ini adalah tempat kita bersekutu. Gereja sebenarnya Alkitab katakan itu adalah diri kita, tapi kita butuh tempat bersekutu. Karena itu diajarkan oleh Alkitab dari perjanjian lama, mulai zamannya Musa keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang, kamu buat kemah supaya saya hadir di tengah-tengah kamu. Boleh berdoa di rumah, boleh, bukan tidak. Karena ada isu virus corona yang sangat kuat ini, himbauan boleh berdoa di rumah, boleh, tidak salah. Yang tidak boleh itu timbul roh di hati kita, pemikiran di dalam pikiran kita bahwa kita takut dengan dia. Yang dikasih Tuhan, ketakutan itu menarik energi, menarik kekuatan. Itu ketakutan. Saudara harus bangkitkan keberanian dengan iman kepada Tuhan. Saya percaya oleh kuasa bilur Yesus aku sembuh, oleh kuasa bilur Yesus aku terhalau dari tembaknya virus ini. Tapi bukan berarti saudara dan saya tidak ada antisipasi. Bukan berarti kalau pemerintah bilang pakai masker, jangan pakai masker. Nah, yang mau pakai silakan, yang tidak mau pakai tidak. Umpamanya kalau tidak mau pakai, pemerintah bilang minum air panas, saudara minum air panas, jangan minum es terus. Itu antisipasi itu namanya fungsi hikmat. Tapi bukan karena ada hikmat lalu saudara dan saya menurunkan standar firman Tuhan. Oh, kalau begitu kita sudah tidak bisa begini, tidak usah sembahyang karena nanti
tertular dan sebagainya. Tidak boleh. Ibadah tidak boleh diturunkan standarnya. Harusnya lebih ditingkatkan lagi. Ingat, karena berhikmat atau kesalehan itu nilainya masih di bawah dengan iman. Orang itu dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Kesalehan orang, banyak orang-orang jadi betapa membangun kesalehan secara yang dikonsepkan dari rasionya, tapi mereka nggak sampai ke sana. Tapi orang beriman mungkin itu kepala angin. Telah terbukti banyak anak-anak yang kepala angin, kepala batu, yang kita bilang ada ini kira-kira mau jadi apa, tapi mereka waktu bertobat dan menyerahkan hidup sama Tuhan, mereka itu jadi orang-orang yang luar biasa. Maka kita lagi di bawah Tuhan dalam rencana-rencana besar. Karena itu kalau cuma menyebarnya virus yang seperti ini lalu membuat saudara dan saya takut, saudara dan saya tidak boleh takut. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang karena oleh Yesus mati bagi kita. Saya akan mengakhiri khotbah saya ada catatan dari Martin Luther waktu dia mempertanggungjawabkan imannya, dalil-dalilnya tentang Tuhan. Ada tulisan dari Bapak Gereja untuk Martin Luther tuliskan begini: iman kehidupan kepercayaan yang berani dalam anugerah Tuhan. Iman begitu pasti dan meyakinkan sehingga seorang manusia dapat mempertaruhkan hidupnya pada iman beribu-ribu kali. Iman tidak lain adalah mempercayai apa yang Tuhan firmankan dan janjikan. Saya yakin jemaat di sini sudah berkali-kali teruji imannya dengan masalah. Kalau ini datang lagi, kita berarti Tuhan mau bawa kepada posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan ada yang takut. Jika iman tidak di atas rasio, di atas pikiran kita, di atas perasaan kita, jika iman tidak di atas kesanggupan manusia secara lahiriah, itu bisa dikategorikan orang-orang yang punya duit, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan tinggi. Mereka lebih punya kesempatan selamat kalau ada virus seperti ini. Mereka sepertinya mereka bisa dikategorikan punya kesempatan selamat dibanding dengan orang yang maaf sederhana apalagi miskin. Tapi kan virus seperti ini tidak mau lihat miskin kaya, orang sekolah dengan orang tidak sekolah, kan ya sapu rata kan. Termasuk pendeta jemaat yang tidak pilih, dia sapu rata siapa saja. Karena itu kita harus pahami bahwa iman itu dia terpisah dengan rasio. Iman itu terpisah dari hikmat. Iman itu tingkatannya lebih tinggi dari hikmat. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2, saya lupa ayatnya, dikatakan begitu, bahwa imanlah yang mengalahkan dunia ini. Dunia ini dalam segala persoalan yang banyak, yang pasti kita ada dalam dunia ini, jemaat dalam segala persoalan yang banyak, semua persekongkolan, semua cara-cara kita yang secara lahiriah itu tidak mampu menyelesaikan persoalan, permasalahan, termasuk tantangan-tantangan hidup kita. Dibutuhkan iman dari jemaat Tuhan. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang beriman sudah mempercayai apa yang belum sampai kita lihat. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jemaat harap apa? Harap pekerjaan lebih baik, usaha lebih baik. Ayo beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan sesuai dengan iman kita. Jadi perlu berhikmat jemaat Tuhan, perlu. Tetapi tidak boleh hikmat saudara
Dan saya jika ada sebuah persoalan menjadi tameng untuk tidak mengizinkan iman beroperasi. Gereja harus beriman, tapi iman kepada Yesus Kristus itu harus di atas segala-galanya. Jika seperti hari ini dunia bahkan dia masuk ke gereja mengalami goncangan tentang virus corona, anak-anak Tuhan tidak boleh goncang sedikit pun iman. Amin. Gak boleh goncang. Saya tetap percaya kuasa darah Yesus masih berlaku 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya percaya Tuhan untuk mengubah hidup saya. Habis itu tindakan-tindakan antisipasi saudara harus jalankan dengan baik. Tapi saudara waktu beriman tidak ada antisipasi. Alkitab menceritakan setiap tindakan-tindakan iman itu ada antisipasi. Yang teristimewa Tuhan Yesus memberi antisipasi tingkat tinggi. Waktu saudara beriman, saudara itu ada di keadaan yang nyaman, ada di dalam sebuah resiko karena ujian, tapi saudara dalam perlindungan Tuhan. Tuhan siapa? Pada Tuhan. Jika terjadi pilihan antara mati dan hidup, lalu menukar iman saudara lebih dipilih mati. Dan saya yakin kalau belum waktunya saya akan mati. Dia dulu mau. Selama Tuhan masih dinomorsatukan dan Tuhan bilang belum waktunya, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Ingat, tapi tidak boleh tindakan-tindakan konyol. Daud mewujudkan imannya kepada Tuhan melawan Goliat itu bukan tindakan konyol. Demikian juga Yusuf terwujudnya untuk jadi perdana menteri di Mesir melawan ujian yang panjang itu bukan langsung tiba-tiba terjadi, melalui proses. Tapi langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah baik antisipasi secara spiritual. Antisipasi secara spiritual Yusuf dia percaya apapun terjadi itu dalam rencana Tuhan. Tapi antisipasi jasmaninya dia bekerja di Firaun dengan jujur, dia bekerja dengan baik, dia beraktif di rumah Potifar dengan baik, dia ada di penjara dengan baik. Itu namanya antisipasinya secara pribadi. Nah, demikian juga jemaat Tuhan. Jangan ada ketakutan di dalam hidup kita. Tuhan tidak memberikan kepada kita jemaat roh ketakutan. Roh yang diberikan kepada kita itu roh keberanian, roh dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan, bukan di tangan segala macam apa yang ada di dunia ini. Jika sudah waktunya kita mengerti, Tuhan bilang sudah selesai tugas kita. Tapi jika kita masih dipilih orang tua, banyak di sini orang-orang tua umur panjang, rambut sudah putih semua, itu sebenarnya Tuhan masih mau berkati. Jangan orang-orang yang hidup yang ada ini memang betul semua potensi kita, kemaksimalan kita itu diberikan kepada anak cucu kita. Itu kunci kita untuk menang dari sangat menakutkan. Tapi saudara dan saya diberi perlindungan kuasa dari Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesana orang-orang lemah, orang-orang susah berlari. Saya percaya ini juga diizinkan Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya menginginkan supaya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, itu jemaat Tuhan tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala hidup kita. Firman Tuhan itu masih ada kami. Ini bukan buku komik atau bacaan biasa. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Masih berlaku dia dan kami. Jika pelayanan dan kebenaran kuasa yang kita alami hanya sebatas rasio, kita tidak akan melihat iman yang mengagumkan di tengah-tengah gereja. Tapi di tengah-tengah badai seperti ini, kita akan melihat Tuhan yang bekerja dengan ajaib di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.